Halo guys, selamat datang kembali di channel Broview. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Dan pada kali ini filmnya berjudul Mean Machine. Mean Machine adalah film komedi olahraga Inggris tahun 2001 yang disutradarai oleh Barry Skoldny dan dibintangi oleh mantan pesepak bola yaitu Vinnie Jones. Sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan kopi dan udbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang mantan pesepak bola yang bernama Danny Meehan. Dia sedang mencoba sepatu bolanya dan inilah yang dilakukannya. Ternyata itu sebuah iklan. Kemudian, Danny dalam keadaan mabuk, dia terlihat membawa mobilnya dalam kecepatan yang tinggi. Aksinya itu diketahui oleh polisi dan mereka berusaha mengejarnya. Hingga dia berhenti di sebuah bar untuk kembali membeli whisky. Akhirnya, kedua polisi itu menahannya. Danny Meehan terungkap sebagai mantan kapten tim Inggris. Dia harus merasakan di penjara selama 3 tahun akibat mengemudi sambil mabuk dan memukul polisi. Ternyata, puncak karirnya diberitakan jatuh karena tuduhan mengatur hasil pertandingan. Danny akhirnya sampai di penjara dan menjalani prosedur awal masuk ke sini. Terlihat juga ratusan narapidana yang melihat kedatangannya bersorak mengejeknya. Kemudian Danny menemui Tuan Burton, kepala keamanan di sini, yang tidak menyukainya, termasuk para sipir anak buahnya. Danny bahkan langsung diberi peringatan halus untuk menolak permintaan kepala penjara ketika dirinya diminta untuk melatih sepak bola di penjara ini. Pukulan dilayangkan sipir agar Danny mengingat pesan kepala keamanan penjara tersebut. Danny kemudian memasuki ruangan selnya. Danny kemudian diajarkan untuk melakukan tugas kebersihan oleh bapak tua. Nah, si bapak tua ini memperkenalkannya kepada seorang penguasa penjara ini. Dia bernama Charlie Sky. Charlie menganggap Danny telah berhutang kepadanya. Saat pertandingan Inggris dan Jerman, dia kalah bertaruh karena aksi curang penalti yang dilakukan Danny ketika itu. Saat jam makan siang, sang koki yang bernama Nitro memberi penawaran akan menyediakan kebutuhan yang dia inginkan di penjara ini. Dan ketika menikmati makanannya, datang si botak Mesif yang menawarkan hal yang sama. Kembali ke selnya, terlihat si Gimbal sedang bermain catur dengan temannya. Si Gimbal lalu mengatakan mereka tidak senang kedatangan orang baru di selnya meskipun dia sangat terkenal. Lalu diperlihatkan seorang tahanan lain yang berada dalam sel khusus. Dia bernama Mong atau Rohi Broadhurst. Terungkap di sini dia telah membunuh 23 orang dengan tangan kosong. Danny kemudian bertemu kepala penjara ini. Dan benar saja, kepala penjara ini menginginkan Danny melatih tim sepak bolanya. Terungkap juga, dia sudah mengeluarkan uang banyak agar Danny dapat berada di penjara ini. Saat Danny keluar, terungkap Tuan Burton ini adalah kepala pelatih tim sipir. Jadi, kursinya tidak mau digeser oleh Danny. Dan terlihat seorang wanita yang menjadi sekretaris kepala penjara ini menyukai dirinya. Saat sedang mengantri makanan, seorang tahanan mengganggunya, dan inilah yang terjadi. Danny kemudian kembali menemui kepala penjara. Dirinya akan tetap berada di sini selama 3 tahun dan tidak akan mendapatkan pembebasan bersyarat lebih cepat karena dirinya menolak permintaannya. Saat berada di ruang isolasi, si botak Mesif memberinya saran agar meyakinkan kepala penjara bahwa cara terbaik melatih para sipir adalah dengan melawan tim tahanan. Dan Danny sebagai kaptennya. Kepala penjara dan si Burton tampak setuju dengan masukan ini.
Terlihat juga seseorang menelepon kepala penjara untuk menagih hutang kepadanya sebesar 5.000 pound sterling. Kemudian, terlihat lagi seorang tahanan yang punya kaki super hingga menendang bola melewati bangunan. Kedekatan Massive dengan Danny tidak disukai oleh sipir Ratchet. Danny kemudian melihat permainan bola anak buah Charlie yang cukup bagus. Dan ketika berada di lorong penjara, datang penggemarnya Billy. Di sisi lain, Danny melihat seorang napi anak buah Charlie yang sedang melakukan transaksi narkoboy di sana. Terungkap juga peredaran narkoboy ini diketahui oleh kepala penjara dan dia menerima persenan dari Charlie Sky. Saat Massive sedang berlatih bola di lorong penjara, datang sipir Ratchet dan inilah yang dilakukannya. Tahanan lain tidak ada yang berani melawannya, hingga Danny yang melihat kejadian tersebut mendorong si sipir. Danny harus menerima kurungan isolasi kembali. Sebuah bola tenis dikirim untuknya dan kita lihat aksinya. Saat keluar dari ruangan isolasi, banyak tahanan yang berterima kasih kepadanya karena telah menolong Massive. Kita lihat permainan bola para tahanan yang akan dilatih oleh Danny. Massive mendapat penghargaan menjadi seorang manajer dibantu si bapak tua. Dan terlihat anak buah Charlie yang kabita melihat kekompakan mereka. Si koki Nitro rupanya meminta bergabung dengan tim Danny, namun Danny menolaknya. Rupanya dia ditugaskan oleh sipir Ratchet untuk menghancurkan tim yang dibuat oleh Danny. Ketika berada di kamar mandi, ini yang dilakukan si koki dan temannya. Which one am I gonna box? You choose. The left or the right. Dan selanjutnya kita lihat permainan bola si Jabrik yang ternyata madep oge. Namun dia membutuhkan seorang pemain tambahan lagi dan sang rahib dikatakan sebagai calon mereka. Danny lalu menemui Sky untuk membuat perjanjian dengannya. Danny meminta anak buahnya untuk ikut bermain. Sky meminta Danny melawan seseorang dan jika menang, anak buah Sky diizinkan untuk bergabung dengannya. Kita lihat dalam pertandingan Bastard melawan Danny. In the dirty cage, the Black Country. Danny akhirnya menang dalam pertandingan itu. Kita lihat latihan pertama tim ini. Pass it, Trojan. Now the key to set pieces is concentration, calculation. When it comes to defending, it's about tackling. Namun, mereka juga membutuhkan seorang penjaga gawang untuk tim ini, dan nama rahib kembali muncul. Danny lalu meminta bantuan Sky dan menemui kepala penjara. Kepala penjara yang sedang terdesak akan hutangnya kepada bandar judi, Barry tentu saja menerima penawaran ini, karena Sky berjanji membayar hutangnya kepada dia. Kemudian, rahib pun menyetujui untuk bergabung dengan mereka. Terlebih, dia dikompori akan melawan para sipir. Kita lihat kembali tim yang sedang berlatih. Look up, pass it, pass it. Begitupun tim para sipir. Left and right and left and right. Over here and mark up and you bugger off. Danny meminta rahib menunjukkan sedikit aksi untuk para sipir, namun jangan sampai wasit melihatnya.
Si Koki Nitro yang ditahan di isolasi kembali ditugaskan sipir untuk mencelakai Danny. Dia merakit semacam bom di sana. Danny lalu masuk ke ruangan kepala penjara dibantu si cewek yang memberinya rekaman video kemampuan tim sipir. Lalu mereka pun celepot. Saat Danny dan yang lainnya berkumpul di ruangan Sky, si Koki Nitro menjalankan aksinya. Dia menaruh bom di loker Danny. Di sini, Danny berencana mengambil rekaman di lokernya. Namun, keburu datang si bapak tua menawarkan diri. Danny lalu menceritakan kisah hidupnya dalam dunia sepak bola yang terjebak dalam lingkungan kemewahan. Namun, dia juga harus membayar hutang kepada orang-orang yang telah menjebaknya, hingga membuat dirinya harus berkhianat kepada negaranya sendiri. Dan ketika si bapak tua masuk ke dalam sel Danny, inilah yang terjadi. Atas aksinya itu, si Koki lalu dipindahkan ke penjara negara bagian yang membuatnya justru makin menderita. Si bapak tua pun akhirnya dimakamkan, dan pertandingan pun akhirnya digelar. Dan mereka menamakan dirinya sebagai tim Mean Machine. Well, it's a beautiful day, Bob. And what a day it is. Oh, come on, man! Cons to kick off, Bob. Selanjutnya, tendangan bebas Danny mengenai tepat di bagian jagurnya si sipir. Mantap. Christ's sake, ref, that was bloody... Lalu, tendangan bebas Danny yang kedua kalinya. Kemudian kita lihat aksi dari Rahib. You know what you feed the habit? What's up with you? Those are hard, but Dan aksi tim selanjutnya. Skor sementara yaitu 1-0 untuk kemenangan para tahanan. Namun karena hal itu, pertandingan menjadi tidak terkendali dan perkelahian terjadi di sana. Ref, do you hear that? Do you hear that, ref? Hold on. Do it! Go on, do it! Go on! This is bollocks. Yeah, Where the fuck are you? Dan ketika jeda istirahat, Danny kembali menyusun strategi dengan timnya. Kepala penjara tampak begitu kecewa dengan tim sipir. Dia lalu menemui Danny dan mengatakan saat si bapak tua tewas, si Koki membuat surat pernyataan yang membuat Danny bisa dihukum 20 tahun karena mengetahui dan membiarkan si bapak tua itu tewas. Karena pernyataan ini membuat Danny tersudut. Saat kembali ke lapangan, Danny tidak bisa bertanding dengan baik. Kita lihat beberapa aksi penangkapan keren yang dilakukan oleh Rahib. who knocks it through for downs? Oh no, he's been brought down in the air. Oh, it's going to... Lalu aksi Billy yang masih gak sesuai dengan gayanya. Look, he's chasing the ball like a little terrier. Raj mendapat kartu merah karena aksinya. Kita saksikan aksi tim tahanan kembali.
Number 7, violent conduct off the... It's through ball to Mr. Gale, who plays it, and Hayter and Monk. Oh! Their liberty taken away from them, locked in a cell for 23. For the last hour of my life. Skor menjadi 2-0 untuk kemenangan Mean Machine. Kita lihat kembali aksi Rahib yang membuatnya kebobolan. What's Monk doing? He's left the net. God. Stop fucking up! Move back here! Get the ball! Skor sekarang menjadi 2-1. Danny yang belum fokus bertanding karena perkataan kepala penjara membuat tim kewalahan karena 11 melawan 9 pemain. Tahanan kembali kebobolan dan skor menjadi 2 sama. Danny kembali masuk dan menunjukkan kemampuannya. The great Danny Meehan returns to the pitch. Finding it hard to deal with this man. I'm with you if you want! Well, I didn't fucking see you, did I? Oh, really? Oh, and it looks like Danny Meehan's trying to redeem himself. Yeah, but Namun gol yang dibuat oleh Danny dianulir oleh wasit karena Red Seat terkena tendangan tepat di jagurnya. Tendangan bebas dari tim sipir berhasil dimentahkan oleh Rahib. Serangan dari tim tahanan kembali dilancarkan ketika waktu memasuki injury time. Dan Billy berhasil mencetak gol. Dan skor akhir yaitu 3-2 dimenangkan untuk tim Mean Machine. Namun di samping itu, sebuah bom meledak lagi. Rupanya itu adalah mobilnya si kepala penjara. Dan kepala keamanan penjara yaitu Tuan Burton akhirnya melindungi Danny, begitupun dengan Charlie. Dan film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari Mean Machine ini? Film ini adalah film penjara yang menjadi favorit saya. Alur ceritanya sih mirip dengan Escape to Victory-nya Stellan. Namun film ini sama sekali jauh dari aura serius. Dan film ini adalah salah satu komedi Inggris terbaik yang pernah saya tonton. Salah satu adegan yang paling membuat saya terbahak adalah karakter penjaga gawang sinis nan bengis yang diperankan oleh Jason Statham. Dan untuk itu, terima kasih bagi kalian yang sudah nonton sampai sini. Kita langsung kopai bersama. Mantap. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.